Pertama, setelah kami melakukan rapat pembahasan tahap pertama dengan Sentra Gakumdu, di sana dirumuskan dugaan pelanggaran yang bisa dikenakan kepada terlapor adalah pasal 497, yaitu setiap orang dan seterusnya. Jadi, kenapa kami nyatakan itu dugaan pelanggaran pidana? Karena setelah kami melakukan klarifikasi, menilai alat bukti yang kami dapatkan, memang betul si terlapor ini tidak melaporkan pengeluaran dana kampanye. Karena secara empiris, fakta empiris yang kami temukan di lapangan, memang betul ada bahan kampanye, ada alat peraga kampanye dan isian surat suara yang disampaikan oleh para saksi. Jadi kami berkesimpulan ada peristiwa tersebut. Makanya kami berpendapat laporan tersebut agar diteruskan ke tahap penyidikan. Wah, itu tadi cuplikan video pernyataan Bawaslu Bali terkait laporan dana kampanye RP 0 milik Dr. Somfir yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan secara virtual oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 18 Juni 2021 yang lalu. Dalam sidang tersebut dihadirkan pengadu Ketut Adiguna dengan 5 orang saksi dan teradu yakni Bawaslu dan KPU Bali yang dituduh telah bekerja secara tidak profesional dalam menangani aduan Gede Swardana perihal laporan dana kampanye LPPDK Dr. Somfir sejumlah 0 rupiah. Alias Dr. Somfir yang dicalonkan oleh Partai Nasdem dari Dapil 5 Buleleng lolos sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Bali dengan tidak mengeluarkan biaya apapun. Menakjubkan sekali bukan? Sementara kawan-kawan caleg lainnya mengaku telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, namun perolehan suaranya terlalu jauh dari Dr. Somfir. Nah, saudara kan membantu Pak Dr. Somfir itu ya. Ya, Sekarang Anda melaporkan lagi apa kira-kira latar belakang Anda? Anda saya dapat duit bilang dong. Dia kan gini Pak, saya dapat duit bilang dong. Anda nggak dibayar atau gimana? Saya dapat duit Pak, kok ininya dana kampanye itu 0 Pak. Kan heran jadinya Pak. Kan, saudara ini kan membantu Pak Dr. Somfir ini waktu kampanye. Benar ya? Benar. Anda bantu Pak Somfir kan waktu itu? Ya. Sekarang Anda melaporkan lagi, itu apa backgroundnya? Ya nggak suka bohong itu Pak, ngomong apa adanya. Oh, Anda tidak suka Pak Dr. Somfir ini berbohong gitu? Ya. Terbukti dari hasil kajian yang dibuat Bawaslu Provinsi Bali, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, Bawaslu Provinsi Bali berkesimpulan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Dr. Somfir layak diteruskan ke penyidik guna dilakukan penyidikan. Dalam hal ini, Bawaslu Bali sudah tepat dalam menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan aneh dan tidak wajar ada caleg tingkat provinsi jumlah perolehan suaranya 11.000 lebih, namun sama sekali tidak mengeluarkan dana kampanye. Sama sekali, alias 0. Sementara data empiris di lapangan, Bawaslu menyatakan bahwa mereka menemukan banyak alat peraga kampanye, baik itu berupa billboard. Saya tegaskan di sini billboard di titik-titik berbayar, bukan baliho, bukan spanduk, tapi billboard ukuran besar. Ada juga brosur, ada stiker, juga ada pengakuan dari anak-anak yang diberikan sejumlah uang sebagai jasa
untuk menyebarkan brosur dan stiker milik Dr. Somfir. Namun, Dr. Somfir dalam pernyataan di beberapa media tetap bersikeras bahwa dirinya benar-benar tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dalam pengakuannya, ia nyatakan seluruh alat peraga kampanye yang ditemukan semasa kampanye tersebut bisa jadi, bisa jadi sumbangan dari murid-murid Yordani. Namun kenyataannya, dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, Somfir malah mencantumkan nilai 0 rupiah, alias dia tidak pernah menerima sumbangan dari pihak manapun, atau dia tidak pernah mencatat adanya sumbangan dari pihak manapun, baik dari temannya, dari mantan, maupun dari murid-murid yoganya. Padahal caleg berkewajiban, seharusnya setiap caleg wajib mencatat seluruh sumbangan, baik berupa barang atau juga jasa, dan penyumbangnya pun harus jelas. Sebab dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 339 ayat 1B itu berbunyi bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye jarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari penyumbang tidak jelas identitasnya. Dalam drama ini, nalar dan logika kita dipaksa untuk menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Bagaikan adegan film India, di mana mobil bisa meloncat melampaui terbang sebelum bisa. Hal kontradiktif kemudian terjadi saat Somfir mengadukan saya pada Ketua Partai Nasdem. Dalam aduannya, Somfir mengaku telah mengumpulkan nota belanja kampanye kepada sekretariat dan menuduh saya selaku kepala sekretariat telah dengan sengaja. Artinya, kepada Ketua DPW Nasdem Bali, Somfir mengaku bahwa LPPDK RP0 yang dilaporkan ke KPU Bali Silam adalah fiktif. Karena menurutnya, sesungguhnya ia memiliki nota belanja kampanye yang dulu pernah disetor di sekretariat. Saya heran dan sempat terdiam 1000 bahasa. Karena saya memiliki bukti percakapan WA bahwa sesungguhnya Somfir telah lalai meninggalkan nota dan memang LPPDK-nya dilaporkan RP0. Itu adalah fiktif. Dia lalai, kemudian dia panik, kemudian dia tetapkan cerita fiktif bahwa seluruh kampanye yang dulu pernah dilakukan yang dikeluarkan. Kemudian Somfir juga memfitnah, menyalahkan kita, menyalahkan kami selaku kepala sekretariat, bahwa sekretariat tidak pernah berkoordinasi. Kita bisa buktikan kebohongannya dengan menunjukkan bahwa Somfir sudah kita masukkan dalam grup WA dan mendapat perlakuan sama seperti caleg-caleg dapil 5 Buleleng lain. Kita tidak pernah membeda-bedakan perlakuan. Seluruh caleg kita perlakuan sama. Tidak ada yang berbeda. Semua informasi kita sebarkan melalui grup WA. Tidak ada yang kita tutupi, dan itu terbukti bahwa seluruh caleg secara administrasi beres, lengkap, sesuai dengan jadwal tahapan. Hanya Dr. Somfir saja melawan. Kalau sudah begini, kasihan KPU. Kantor Akuntan Publik sudah bekerja dengan baik mengikuti aturan undang-undang pemilu dalam setiap proses, dalam setiap tahapan, kemudian harus disidangkan oleh DKPP untuk pelanggaran kode etik. Hanya semata karena kebohongan Somfir yang telah melaporkan LPPDK fiktif dan tidak masuk akal. Ibarat siapa makan kitanya, siapa yang kena kita. Semoga keadilan dapat diwujudkan. Semoga DKPP dapat memutuskan dengan kebijaksanaan untuk memenuhi rasa keadilan. Apa itu rasa keadilan?
siapa yang sebenarnya bersalah. Dia pula yang seharusnya menanggung hukumannya. Jangan lebar ke yang lain. Harapan sama juga kita tujukan pada Partai Nasdem yang dalam jargonnya mengusung restorasi Indonesia, gerakan perubahan, tidak mengambil yang benar. Kalau sudah terbukti berbohong, sudah terbukti memfitnah, kenapa lagi harus diri? Kenapa kami nyatakan itu dugaan pelanggaran pidana? Karena setelah kami melakukan klarifikasi, menilai alat bukti yang kami dapatkan, memang betul si terlapor ini tidak melaporkan pengeluaran dana kampanye. Karena secara empiris, fakta empiris yang kami temukan di lapangan, memang betul ada bahan kampanye, ada alat peraga kampanye dan spesimen surat suara yang disampaikan oleh para saksi. Jadi kami berkesimpulan ada peristiwa tersebut.